Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pada saat ini kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Pada hari Minggu 25 April 2021 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan tema percayalah selalu kepada Yesus walau belum melihat bukti kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah kasih Tuhan, di mana kami menikmati anugerah dan kasih-Mu, kekuatan, kesehatan, bahkan juga berkat-berkat rezeki yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kembali lagi kami beribadah kepadamu pada hari Minggu yang kudus ini, dan kami hendak merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Biarlah Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, menanamkan firman-Mu di dalamnya agar tumbuh berbuah, sehingga kami ikut serta dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu dan memberitakan Injil Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkatilah kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kita membaca lagi Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29.
Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah dasar renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, yang pertama, agar umat Tuhan tidak meragukan Yesus dalam segala hal. Dan yang kedua, agar umat Tuhan dengan kebulatan tekad selalu mempercayakan diri kepada Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak orang sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Bangsa Yahudi sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Terutama bangsa ini tidak menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur atau dari kematiannya, oleh karena ada rekayasa para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menyogok serdadu-serdadu penjaga kubur Yesus agar berbohong dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jenazah Yesus. Hal ini dijelaskan di dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai dengan sekarang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada mulanya di hari kebangkitan Yesus, di malam harinya Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, tetapi di waktu itu tidak hadir Thomas, yaitu salah seorang dari murid Yesus.
Seperti yang dikatakan tadi yang kita baca dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 itu, dan ayat 24 sampai 25. Ketika murid-murid itu menceritakan perihal Yesus yang bangkit itu dan telah menjumpai mereka kepada Thomas, atau murid-murid itu bercerita kepada Thomas, yaitu salah seorang murid Yesus. Thomas tidak percaya, dan Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Seperti yang kita baca tadi, Yohanes 20 ayat 25. Pada hari ke-8, Yesus menjumpai murid-muridnya di rumah yang sama, dan sementara itu pintu-pintu terkunci. Lalu Yesus yang memiliki tubuh kebangkitan, yaitu tubuh surgawi, tidak terikat lagi dengan hal gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, sehingga Yesus dapat pergi ke mana saja tanpa menginjakkan kaki ke bumi. Dia bisa terbang, dia bisa lenyap dari satu tempat ke tempat yang lain, dan tidak terikat dengan rumah-rumah yang terkunci sekalipun. Itu sebabnya Yesus dapat memasuki rumah di mana murid-muridnya berkumpul, walaupun rumah itu dalam keadaan terkunci. Seperti yang kita baca tadi, Yohanes 20 ayat 26. Kemudian di rumah tersebut Yesus memperlihatkan kepada Thomas dengan tangan dan kakinya bekas paku, dan mempersilakan Thomas agar mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, yaitu lambung bekas tombak yang ditikamkan kepada lambung Yesus oleh salah seorang prajurit daripada Roma. Ini kita bisa melihat dulu bukti ini di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat Yohanes 19 ayat 34. Di dalam Yohanes 19 ayat 34 dikatakan di sini, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lalu Yesus mengatakan kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Yesus juga melanjutkan perkataannya kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes 20 ayat 29. Yang menjadi tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah, percayalah selalu kepada Yesus walau belum melihat bukti kebangkitannya. Seperti yang kita dasari tadi dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49, dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita simak atau kita telusuri dari maksud Tuhan Yesus yang mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Seperti yang dikatakan Yohanes 20 ayat 27. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29. Dan dari perkataan Tuhan Yesus inilah kita buat tema kita sekarang ini. Ketiga hal yang dapat kita simak dari perkataan Tuhan Yesus ini
yaitu yang pertama, jangan sampai orang-orang meragukan kebangkitan Yesus. Itu yang pertama. Jangan sampai orang-orang meragukan kenyataan kebangkitan Yesus. Dalam hal ini, bisa saja orang-orang mengatakan muridnya saja tidak percaya bahwa Yesus bangkit, apalagi kita ini. Muridnya yang tidak percaya itu adalah Thomas. Tetapi Thomas pada akhirnya dia sangat percaya dan sangat kuat kepercayaannya, sampai-sampai dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Seperti yang dikatakan tadi dari bacaan kita, Yohanes 20 ayat 28. Thomas akhirnya memiliki kepercayaan yang sangat luar biasa kuatnya bahwa Yesus telah bangkit. Dari perkataan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," ini menjadi pengakuan iman yang dipersembahkan Thomas kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di dalam Yohanes 20 ayat 29. Perkataan Yesus ini memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan perkataan Yesus ini menjadi dasar yang kuat bagi gereja Kristen dari sejak kebangkitan Yesus hingga sekarang ini. Kepercayaan yang benar itu harus selalu terlepas dari penglihatan, sekalipun tidak melihat, tetapi tetap percaya. Setelah Yesus naik ke sorga, penginjilan dan pemberitaan bahwa Yesus adalah Tuhan terus berjalan. Keyakinan umat Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak goyah, sekalipun tidak melihat dan tidak mencucukkan jarinya ke bekas tangan, kaki serta lambung Yesus yang tertikam itu, seperti yang dilakukan oleh Thomas. Kepercayaan orang yang telah percaya kepada Yesus sampai hari ini tidak goyah, sekalipun tidak melihat bagian tubuh Yesus yang dipaku dan yang ditikam itu. Dan juga termasuk kita semua yang percaya kepada Yesus sekarang ini. Kita percaya walau tidak pernah melihat bagian tubuh Yesus tersebut. Maksud Tuhan Yesus yang kedua dari perkataannya itu, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29 tadi, yaitu bahwa kebangkitannya atau kebangkitan Yesus adalah patokan iman orang percaya dan menjadi dasar pemberitaan Injil. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai dengan ayat 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan bahwa berita keselamatan manusia atau berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, seperti yang kita baca tadi. Pertobatan dan pengampunan dosa telah diselesaikan Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya.
Berita kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi dasar pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang Yesus Kristus. Hal ini diuraikan secara lengkap oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita membaca dulu 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23 itu. Di sana dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan para rasul itu tentang Yesus
dan juga sia-sialah kepercayaan kepada Yesus. Dan sia-sialah juga kepercayaan Kristen bahwa akan ada kebangkitan orang mati kelak ketika Yesus datang pada kedua kalinya. Jadi dasar pemberitaan Injil adalah penebusan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, serta menunjukkan kekuasaan Allah dengan kebangkitan Yesus, serta nanti pada saat kenaikannya ke sorga bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah yang dimaksud Yesus agar disampaikan kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Maksud Tuhan Yesus yang ketiga dari perkataannya tadi sesuai Yohanes 20 ayat 27 dan 29, yaitu bahwa setiap orang yang percaya harus tetap mempercayakan hidup kepada Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini artinya bahwa murid-murid Yesus yang semuanya mereka tanpa terkecuali, termasuk Thomas yang sudah percaya, harus selalu mempercayakan hidup hanya kepada Yesus. Yesus itulah penebus dosa mereka, juru selamat mereka, pemberi hidup yang kekal kepada mereka, dan Tuhan Allah mereka, serta gembala agung mereka. Murid-murid itulah yang menjadi saksi, yaitu yang ikut melihat, ikut mendengar, dan bertemu langsung dengan Yesus yang mati untuk menebus dosa manusia, dan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut atau kematian, sehingga Yesus adalah yang sulung bangkit dari kematian. Barulah nanti orang-orang percaya kepada Yesus akan bangkit dari kematian ketika Yesus datang pada saat yang kedua kalinya. Coba kita membaca Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 itu, demikian dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Dan kita membaca lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang percaya kepada Yesus, yang mengalami kebangkitan, mereka akan dibawa Tuhan ke dalam sorga yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita menyimak renungan firman Tuhan ini, janganlah hilang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, dan walau apapun yang terjadi di dalam hidup kita sendiri, hendaklah selalu memiliki komitmen, memiliki tekad seperti Rasul Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 14 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan maut sekalipun tidak dapat memisahkan umat percaya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Demikian diterangkan di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan
39. Demikian dikatakan di dalam pernyataan ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini suatu pernyataan atau komitmen yang sangat luar biasa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah dalam Yesus. Tetaplah bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Buatlah semaksimalnya pemberitaan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, sudah bangkit dari kematiannya sebagai yang sulung bangkit, dan sesudahnya nanti akan bangkit orang-orang yang percaya kepada Yesus dari kematiannya ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia ini. Yesus adalah yang pertama bangkit, dan nanti orang-orang percaya akan bangkit pula, dan tubuhnya akan diubah menjadi tubuh surgawi yang tidak ada darah dan daging, serta tidak terikat gravitasi bumi, sehingga dapat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa ketika Yesus nanti datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus dan percayakan hidupmu kepada Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan membiarkan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita yang tahu tentang keadaan kita, tahu apa yang kita perlukan, tahu atas segala kehidupan kita. Percayalah kepadanya, jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Percayalah, maka seisi rumah kita akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhanlah memberkati kami semua umat-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami supaya kami memiliki iman percaya yang teguh kepada Yesus, dan kami tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Sebab Yesus telah mati dan bangkit untuk kami, untuk menebus dosa kami, untuk memberi hidup yang kekal kepada kami. Berkatilah Tuhan kami sebagai umat-Nya supaya ikut memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penebus dosa, dan Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah pemberi hidup yang kekal. Ketika Yesus datang yang kedua kali nanti, semua mata di dunia ini akan memandang dan akan melihat di mana Yesus datang di awan-awan, dan juga nanti akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya, membawakannya ke surga yang kekal sesudah diubah tubuh mereka menjadi tubuh surgawi, tubuh seperti Tuhan Yesus yang bangkit itu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan berkati kami semua selama hidup di dunia ini. Berkatilah kami yang memerlukan segala kebutuhan hidup. Dialah Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap di langit, memberi rezeki kepada kami, memberkati segala usaha kami, apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, supaya Tuhan yang memberkati sehingga semuanya berhasil, semuanya mendapat untung, semuanya memperoleh rezeki yang dari Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak yang sekolah, berkati juga yang belum sekolah. Biarlah semuanya untuk senantiasa mengandalkan Engkau, sekalipun masih remaja, masih anak-anak. Tuhan memberkati semuanya menjadi generasi yang dipakai Tuhan kelak, dan Tuhan memberkati hidup mereka menjadi generasi yang sukses kelak. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan apabila masih ada saudara-saudara kami yang kena COVID, yang masih ada di rumah sakit, yang masih ada di isolasi tempat mereka.
untuk diisolasi mandiri. Tuhan memberkati supaya semuanya bisa sembuh secara total. Tuhan memberkati juga apabila ada yang sakit yang masih ada di rumah tapi bukan sakit COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan memberkati semuanya supaya sehat, panjang umur, dan diberkati kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari virus COVID-19 ini supaya kami ya Tuhan dapat melakukan segala kegiatan aktivitas kami. Kami juga berdoa berkatilah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan semua gugus tugas yang menangani COVID-19 supaya kami bisa bersama-sama untuk akhirnya virus COVID ini tidak ada lagi di Indonesia ini. Berkati program pemerintah untuk vaksinasi supaya semuanya keperluan vaksinasi tercukupi untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua kepadamu, ya Tuhan memberkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, dan Tuhan memberkati umatmu yang tetap beribadah di rumah ataupun di dalam ruang-ruang ibadah di gereja. Biarlah dimanapun umatmu beribadah, Tuhan selalu hadir di sana. Kami serahkan hidup kami semua kepadamu, ya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.